Asap hitam membubung tinggi ke langit Jakarta. Suara teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit TNI bernama Rizky berdiri tegak. Wajahnya penuh keringat. Matanya menatap gedung DPRD yang terbakar. Di dalam sana, puluhan orang terperangkap. Hidup dan mati hanya terpisah beberapa detik. Tapi apa yang akan dilakukan Rizky selanjutnya? Keputusan yang akan dia ambil akan mengubah segalanya. Pagi itu dimulai seperti hari biasa. Sersan 2 Rizky Pratama bersiap untuk tugas jaga. Dia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang paling berat dalam hidupnya. Berita tentang keputusan DPR yang merugikan rakyat sudah menyebar. Rakyat marah. Mereka turun ke jalan. Rizky mendapat perintah dari komandan. Kalian harus jaga keamanan. Tapi ingat, rakyat adalah saudara kita, kata sang komandan dengan tegas. Rizky mengangguk. Dia paham tugasnya, melindungi rakyat, bukan melawan mereka. Ketika Rizky tiba di lokasi demo, situasi sudah panas. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD. Mereka membawa poster. Mereka meneriakkan tuntutan. Wajah-wajah itu penuh amarah, tapi juga harapan. Harapan akan perubahan. Rizky melihat dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Sebagai rakyat, dia mengerti kemarahan mereka. Sebagai TNI, dia harus menjaga ketertiban. Tapi bagaimana caranya menyeimbangkan kedua peran ini? Jam menunjukkan pukul 2 siang. Matahari terik membakar aspal. Demo semakin besar. Massa terus berdatangan. Situasi mulai tidak terkendali. Beberapa oknum mulai melempar batu ke arah gedung. Kaca-kaca mulai pecah. Rizky maju ke depan. Dia mengangkat tangan. Saudara-saudara, mari kita tenang, katanya dengan suara keras. Beberapa orang mendengar, tapi yang lain tetap marah. Emosi sudah memuncak. Tiba-tiba asap mulai keluar dari gedung DPRD. Ada yang berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Panik melanda massa. Orang-orang mulai berlarian ke segala arah. Rizky melihat ke arah gedung. Lidah api mulai muncul dari jendela lantai 2. Matanya membelalak. Dia tahu ada orang di dalam sana. Security, cleaning service, dan beberapa pendemo yang terjebak. Waktu terus berdetak. Setiap detik sangat berharga. Komando dari markas terdengar di radio. Semua pasukan mundur, jaga jarak aman. Tapi Rizky tidak bergerak. Hatinya bergejolak. Haruskah dia mengikuti perintah atau mengikuti hati nurani? Ada orang di dalam, teriak seorang pendemo sambil menunjuk ke gedung. Kakak saya masuk tadi untuk cari toilet. Dia belum keluar. Wanita itu menangis histeris. Rizky menoleh. Matanya bertemu dengan mata wanita itu. Dia melihat keputusasaan yang sama seperti yang pernah dia rasakan. Flashback tiba-tiba melanda Rizky. 5 tahun lalu, rumahnya kebakaran. Tetangganya yang membantu menyelamatkan keluarganya. Saat itu, tidak ada yang peduli seragam atau status. Yang ada hanya sesama manusia yang saling membantu. Rizky melepas helmnya. Dia menatap gedung yang semakin terbakar. Radio berdetak lagi. Sersan Rizky, mundur sekarang. Tapi kali ini, Rizky mematikan radionya. Dia sudah memutuskan. Siapa yang mau ikut bantu? Teriak Rizky ke arah massa. Beberapa pendemo menoleh bingung. Mereka tidak menyangka seorang TNI akan meminta bantuan mereka. Seorang pemuda berkaos putih maju. "Saya ikut, Pak." Kemudian, satu persatu pendemo lain ikut maju. Mereka yang tadi saling berhadapan kini berdiri bersama. Tapi apakah mereka bisa menyelamatkan orang-orang di dalam? Rizky dan 10 pendemo berlari menuju gedung. Asap semakin tebal. Panas semakin menyengat. Pintu utama sudah terkunci otomatis karena sistem keamanan. Jendela lantai 1 tertutup terali besi. "Pagar belakang!" teriak seorang pendemo. "Ada pintu darurat di sana." Mereka berlari mengelilingi gedung. Benar, ada pagar tinggi yang menghalangi akses ke pintu darurat. Tapi pagar itu kokoh dan tinggi. Tanpa berpikir panjang, Rizky dan para pendemo mulai menggoyangkan pagar. Tangan mereka berdarah karena kawat berduri, tapi mereka tidak peduli. Nyawa manusia lebih penting dari rasa sakit. Bersama-sama, 1, 2, 3.
Rizky memimpin. Sebagian pagar roboh, celah terbuka, mereka bisa masuk. Di dalam gedung, asap sangat tebal. Rizky dan tim tidak bisa melihat jelas. Mereka berteriak-teriak memanggil orang yang mungkin masih di dalam. "Halo, ada orang. Kami datang untuk bantu." Suara lemah terdengar dari lantai 2. "Di sini, tolong." Rizky naik tangga darurat. Napasnya tersengal. Panas sangat menyiksa. Di lantai 2, dia menemukan 3 orang terperangkap di ruang yang pintu daruratnya macet. Satu persatu, Rizky dan tim menggendong mereka keluar. Perjalanan turun terasa sangat panjang. Asap semakin tebal. Tapi mereka tidak menyerah. Ketika orang terakhir berhasil diselamatkan, gedung itu hampir runtuh. Di luar gedung, Rizky duduk terengah-engah. Seragamnya sobek dan kotor, wajahnya penuh jelaga. Tapi matanya bersinar. 3 nyawa berhasil diselamatkan. Di sampingnya, para pedemo yang tadi membantunya juga duduk kelelahan. Mereka tersenyum satu sama lain. Ambulans datang. Para korban dibawa ke rumah sakit. Kondisi mereka stabil. Tidak ada yang terluka serius. Sukses besar untuk misi penyelamatan dadakan ini. Komandan Rizky datang menghampiri. Wajahnya serius. Rizky bersiap mendapat teguran karena melanggar perintah. Tapi yang terjadi berbeda. "Selamat, Sersan. Kamu telah menunjukkan jiwa TNI yang sesungguhnya," kata sang komandan sambil menepuk bahu Rizky. Sore itu, demo sudah bubar damai. Tidak ada korban jiwa. Kerusakan hanya material. Yang terpenting, semua orang pulang dengan selamat ke keluarga masing-masing. Malam harinya, Rizky duduk di kamarnya. Dia menatap foto keluarga di meja, istrinya, anaknya yang masih kecil. Mereka adalah alasan dia menjadi TNI. Untuk melindungi mereka, untuk melindungi semua keluarga Indonesia. Dia membuka buku harian dan menulis, "Hari ini saya belajar bahwa menjadi TNI bukan berarti berhadapan dengan rakyat. Menjadi TNI artinya berdiri bersama rakyat, melindungi mereka dalam situasi apapun." Itulah sumpah yang pernah saya ucapkan. Keesokan harinya, Rizky kembali bertugas, tapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Dia tahu bahwa di balik seragam TNI-nya, dia adalah bagian dari rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia akan selalu bersatu dalam menghadapi kesulitan. Di lokasi bekas demo, kehidupan kembali normal. Pedagang kaki lima kembali berjualan, anak-anak bermain di taman. Tapi yang berubah adalah cara mereka melihat TNI. Tidak lagi dengan curiga, tapi dengan hormat dan rasa terima kasih. Rizky patroli seperti biasa. Seorang anak kecil melambaikan tangan padanya. "Halo, Om Tentara," katanya riang. Rizky tersenyum dan melambaikan tangan balik. Inilah Indonesia yang dia cintai. Indonesia di mana TNI dan rakyat adalah satu keluarga besar. Cerita Rizky membuktikan bahwa heroisme tidak selalu tentang perang atau pertempuran besar. Kadang heroisme adalah tentang pilihan sederhana, memilih untuk peduli ketika yang lain acuh tak acuh, memilih untuk membantu ketika yang lain hanya menonton, memilih untuk bersatu ketika yang lain terpecah. TNI bukan hanya tentang senjata dan seragam. TNI adalah tentang hati yang rela berkorban untuk bangsa, tentang jiwa yang selalu siap melayani rakyat, dan tentang semangat yang tidak pernah padam untuk menjaga persatuan Indonesia.